8 semester nilai 2,79 Ya. masih merasa kurang puas Pak. Sebetulnya udah bisa ikut tes CPNS udah bisa. Ya. Tapi kan mikirnya mana tahu untuk 2022 2023 Ya. naik pula angka jadi 3, Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak bersua melalui virtual, melalui YouTube channel Dr. Iqbal TV. Nah, mudah-mudahan ini cerita yang sangat menginspirasi teman-teman, cerita yang sangat yang membuat teman-teman termotivasi. Ayo selesaikan studinya cepat. Karena saya kedatangan tamu istimewa pada pagi hari ini, namanya Perdana Noryowati. Nah, ini saudari Perdana Noryowati barusan mengambil ijazahnya dan akan mengikuti UPI secara daring. Nah, ini luar biasa ijazahnya. Ini sudah sarjana ilmu pemerintahan SIP. Sekilas tentang profil Bu Noryowati, panggilannya Bu Nurya apa Bu Perdana ya? Bu Perdana. Nah, Bu Perdana, beliau adalah salah satu calon kepala desa yang ada di desa apa namanya? Di desa Sungai Gayung Kiri. Oke, Sungai Gayung Kiri ya. Kecamatan Rangsang, Kabupaten Sungai Gayung Kiri. Oke, Rangsang ya. Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ya, Kabupaten Meranti. Nah, sekilas tentang Meranti nanti saya taruh linknya di sini. Saya sudah beberapa sering ke sana. Kabupaten Meranti seperti apa, nanti saya taruh linknya di atas. Dan saya juga malah belum ini ke tempatnya, ke Rangsang, ke Bu Perdana. Mudah-mudahan saya juga punya mahasiswa yang ada di Rangsang, itu pasca sarjana S2, kebetulan bimbingan saya. Nah, Magister Pendidikan Dasar. Nah, insya Allah ke depan kita eksplor secara langsung Kepulauan Rangsang yang berbatasan dengan Karimun. Wah, luar biasa. Nah, ini Bu Perdana, tolong deh ceritakan. Bu Perdana ini kan memang tinggal di daerah yang aksesnya sulit. Untuk transportasi ke sana harus menggunakan speed, itu pun harus transit di Selat Panjang. Baru nanti kalau Buton sudah pada tahu, baru nanti nyebrang pakai apa namanya, speedboat lagi ya. Karena tidak bisa langsung, misalkan dari Buton itu kan biasanya siang. Untuk transit ke Selat Panjang nunggu berapa lama lagi ke Rangsang? Kalau pas ada kapal speedboatnya, jadwalnya bisa langsung ke Tanjung Sama. Tapi kalau tidak ada, naik pelabuhan, terus ke Lukun, Sungai Tohor, nyebrang pakai Kempang, naik motor sekitar 40 menit, nyebrang lagi dari Sungai Tohor ke Gemalasari, naik Kempang lagi, terus naik motor lagi dari Gemalasari ke Tanjung Sama, itu sekitar 30 menit. Oke, Kempang itu apa? Saya sudah pernah menggunakan Kempang, nanti saya taruh link di atasnya. Itu saya kemarin sampai ke Pulau Rangsang, Kepulauan Rangsang, yang ada Rangsang, ada Kepulauan Rangsang. Ya, saya masih yang kepulauannya yang masih sebelum Selat Panjang itu. Kalau Rangsangnya setelah Selat Panjang. Nah, itu emang jalannya pun wow, luar biasa, masih pengerasan. Kalau lagi pasang bisa banjir. Iya, itu benar. Ya, nah, ceritakan. Pertama, Bu Perdana tahu nih tentang UT. Iya, tentang UT. Mau kuliah di UT waktu itu tahun berapa gitu? Kuliah UT itu pertamanya motivasinya itu Pak, angkatan 2012, rombongan suami saya. Suami saya kuliah di UT, selesainya tahun 2016. Begitu beliau selesai, saya melanjutkan di UT. Alhamdulillah 2021 saya selesai. Wow, 4 tahun lebih ya. 9 semester Pak. 9 Sebetulnya semester. 8 semester udah selesai. Cuman saya ini kan belum pegawai negeri. Masih
honor, masih bebas. Jadi saya nambah nilai, Pak. Oke, ya. Ini kuncinya ini. Teman-teman yang jangan di zona nyaman. Kalau memang cita-cita teman-teman mau jadi ASN, itu minimal IPK-nya 2,75. Nah, ini IPK-nya sudah berapa ini, Mbak? 3, wow, luar biasa. 3,15. Wow, keren sekali. Ini pengalaman. Jadi jangan sampai lulus dengan IPK di bawah 0,75, nggak kepake. Sayang. Benar. Nah, ini apa yang disampaikan Bu Perdana untuk teman-teman. Ayo kejar. Selagi teman-teman keluar nilai, kemudian IPK-nya dilihat di LKM-nya, Anda nggak perlu deh Bu Perdana ini, walaupun aslinya sulit, tapi kan mencari jaringan internet di titik-titik hotspot tertentu ada. Akses ya, buka nilai keseluruhan langsung muncul kan. Waktu itu IPK-nya kurang berapa? Semester 2020 lah. Waktu 2,79, Pak. Wow, 2,79. Dan ini kesempatan yang langka. Waktu itu pandemi. Dan Bu Perdana ini menangkap peluang. 2021 kita ujian akhir semesternya diganti dengan take home exam, dan 2021 waktu itu masih fully tuton ya. Fully tuton. Nilai dari tutor-tutor itulah jadi nilai akhir. 2021 2020.12 sudah ada take home exam. Ya kan? Itu apa kendalanya waktu itu? Take home exam begitu kita memberikan kebijakan. Mbak Perdana tahu take home exam dari mana waktu itu? Dari Facebook UT itu. Facebook UT ya. Wow, ini UT. Makanya teman-teman FB-nya UT gabung. UT Pekanbaru, UBWBJ UT Pekanbaru. Instagramnya @UT-Pekanbaru. Ya, itu selalu informasi tentang take home exam, semuanya detailing, semua ada di situ. Jadi ini karena beliau ini belum ASN waktu itu, wah, saya harus fight ini. Nah, bagaimana strategi Mbak Perdana ini untuk bisa menaikkan target studinya? Nah, ini strateginya nih, Mbak Perdana kan sibuk. So, waktu itu masih jadi Satpol PP. Satpol PP ini ya kerjanya ya memang benar-benar mengimplementasikan kebijakan Perda. Itu tiap hari muter ada menyadarkan masyarakat itu yang sulit ya. Apalagi beliau adalah seorang perempuan. Ini harus jadi perempuan yang strong. Bagaimana? Ini yang penting ini intinya. Strategi Mbak Perdana untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Belajar dari pengalaman, Pak, kan. Untuk semester pertama nilai saya tuh sedikit agak gagal gitu kan. Setelah itu semester kedua saya ambil SKS-nya full 24 SKS, 23, tak pernah di bawah 18. Iya, karena pengen ambisi, pengen cepat selesai, pengen nilai tinggi. Malah sebaliknya ya. Malah begitu terlampau ambil SKS terlampau banyak, itu malah beban semakin berat. Enggak. Oke, terus? Enggak. Setelah 8 semester nilai 2,79 masih merasa kurang puas, Pak. Sebetulnya udah bisa ikut tes CPNS udah bisa. Tapi kan mikirnya mana tahu untuk 2022 2023 naik pula angka jadi 3, makanya waktu itu take home exam lagi ya kan. Take home exam kan paling nyaman sebenarnya teman-teman, tinggal download soalnya. Nah, ini ini bagaimana nih Mbak Perdana ini mengerjakan akses tutornya, tutorial online kan pasti kan tutorial online. Nah, ini penting ini. Jadi mereka pun yang di jaringan sulit, di jaringan yang tidak mudah seperti di kota-kota, kalau di Selat Panjang masih semuanya masih bisa, tapi di Rangsang ini, Bro, Rangsang luar biasa. Saya di Kepulauan Rangsang aja sudah cari makan susah. Apalagi tapi jangan salah, di sana udangnya besar-besar, ikannya seger-seger. Oke. Gimana kembali lagi ke tadi tuton? Strateginya, kapan Mbak Perdana ini akses tuton? Waktu-waktunya? Waktunya ya kadang pas istirahat, Pak. Melalui HP apa melalui? Pakai laptop. Laptop ya. Pakai hotspot. Hotspot. Di sana susah wifi. Susah ya wifi ya, pakai hotspot ini ya handphone ya. Oke, Telkomsel ya pasti ya. Iya, Telkomsel. Kalau lain dah enggak angkat. Waduh, kalau lain ya wassalam. Nah, terus
waktu istirahat, habis sholat misalkan, di malam hari, akses tuton terus gitu ya. Tugasnya bagaimana mengerjain tugasnya? Kami kalau kerjakan tugas tuh biasanya waktu istirahat tuh 8 malam. Waktu malam hari kerjakan tugas, anak-anak sudah anaknya berapa? 3 anak-anak sudah tidur semuanya. Kita memang buka laptop, akses itu, kerjain tugasnya. Memang mengerjakan tugas butuh pengorbanan, butuh energi yang memang sedikit terkuras karena kita harus natap monitor. Dan ilmu pemerintahan ini soalnya analisis semua, tidak bisa ditebak. Iya, karena saya juga sarjana ilmu pemerintahan analisis. Dan saya juga salah satu pembuat soal administrasi negara, tugas mata kuliah maupun take home exam. Soal TAP juga saya buat, tapi saya nggak tahu soal TAP-nya yang keluar yang mana, saya nggak tahu. Jadi itu, jadi soalnya memang harus C3, jadi soalnya analisis. Nggak ada bacalah teori ini, ya itu nggak ada. Semuanya analisis tentang kondisi existing yang terjadi, sistem pemerintahan saat ini, isu-isu terkini, itu teman-teman harus ngikutin. Sering baca berita online, ya kan, di Twitter, detik.com, kemudian nonton berita, kajian-kajian testimoni para ahli, para pakar itu. Kadang walaupun kita hanya mendengarkan, namun pikiran kita merekod. Oh, kondisi begini, harus begini. Policy implementation, ada beberapa alternatif, misalkan kebijakan pemerintah dengan COVID-19. Kenapa sih dibuat PPKM level 1 sampai 4? Nah, supaya apa? Dampaknya kembali ke ekonomi. Ya, bayangkan, misalkan teman-teman di Selat Panjang, di daerah Kepulauan Meranti lah, di lockdown, ekonominya babak belur. Habis. Karena apa? Sektor ekonomi, kapal nggak bisa masuk, logistik nggak bisa masuk, harga tinggi. Bagaimana? Sedangkan teman-teman Bu Perdana ini mengandalkan honor dari Satpol PP, berapa lah dalam arti gajinya. Namun kan harus punya alternatif, misalkan usaha segala macam. Itu bisnisnya teman-teman di sana sangat luar biasa, teman-teman. Jadi Mbak Perdana ini pun cerita nih, Mbak Perdana. Tadi udah belajar di UT strateginya, tutonnya aktif. THE harus cari hotspot dan update terus kapan harus upload. Nah, ini Mbak, take home exam itu kan dikerjakan minimal download sekian jam itu. Nah, bagaimana strateginya Mbak ini? Kapan downloadnya, kapan nguploadnya deh? Coba cerita. Download pagi, download sesuai jadwal pertama ya Pak ya. Oke. Download, dan gitu kerjakan waktu di kantor Pak setelah download. Setelah download itu ya di print ke kantor kan ada waktu istirahat tuh Pak, sambil ngantor sambil ngerjakan tulis tangan baru di scan foto upload. Nah itu, jadi jangan sampai downloadnya teman-teman jam 1 malam. Nah, begitu jam 1 malam Anda tidur, besok kerja, sore baru ngerjakan, mau ngupload nggak akan bisa. Nggak bisa. Karena maksimal berapa jam waktu itu Tetap kita download dulu Pak, print, baru kita kerjakan. Ya, tapi kan timingnya kan pagi, setelah Anda bangun kan. Bener. Setelah Anda bangun, Anda mulai aktivitas, download dulu, print, kerjakan di kantor. Siang, selesai, upload. Nah, itu karena ada batasan waktu maksimal 8 jam kalau nggak salah. 8 atau 12 jam itu. Jadi tidak bisa teman-teman abai karena ini sifatnya adalah ujian. Nah, ini Pak Perdana, segmen terakhir ini. Pak Perdana sekarang sudah lulus sarjana ilmu pemerintahan. Sebentar lagi akan kita wisuda tanggal 17 besok secara daring karena memang kita tidak bisa menyelenggarakan secara tatap muka dan ini lebih efisien secara daring, namun khidmatnya luar biasa, seremonialnya juga sangat-sangat terenyuh hati kita nantinya. Nah, Mbak Perdana ini ceritanya mau jadi menyalon sebagai kepala desa ini, ceritanya bagaimana? Coba sampaikan. Ya, ceritanya gini Pak. Ya. Saya kan kerja di pemerintahan itu udah 11 tahun dan alhamdulillah saya diperbantukan di sebuah program perencanaan di kecamatan. Ya. Di kecamatan.
Gayung Kiri itu desa saya Pak, desa mama saya tinggal di sana. Keluarga ya. Keluarga di sana. Jadi motivasi saya di sana tuh memang betul-betul kampung Pak. Maka di kampung itu kita harus pandai menjemput bola ke kabupaten, harus banyak kenal, harus lobby harus lobby. Saya merasa pula diri saya ini sudah punya banyak kawan gitu. Benar. Memperjuangkan teman-teman yang memang satu rasa dengan kita, teman-teman di desa. Nanti deh suatu saat saya akan ke desanya Mbak Perdana. Kita juga harus siapkan waktu luang di sana beberapa hari, 2 hari minimal, karena nggak bisa PP. Iya, nggak bisa PP dan harus nginap sana pun ya tidur harus di rumah para warga karena nggak ada hotel seperti di Selat Panjang. Saya udah kebayang, udah nggak masalah, kita biasa hidup di alam. Jadi ya kemudian Anda punya percaya diri nih setelah lulus sarjana ilmu pemerintahan dan punya koneksi nih teman-teman, yang penting koneksi nih. Nah makanya Mbak Perdana memutuskan ayo ikut kompetisi di Pilkades. Nah karena di sana dia orang kepulauan di sana asli dan punya koneksi, dan yang pasti banyak saudara yang akan support ya Mbak Perdana ya. Mudah-mudahan ya. Ada berapa calon sana? Ada 3 calon. 3 calon. Mbak Perdana yang perempuan sendiri? Iya, saya nomor 2. Nah, ini perlu baca artikel Women Leadership. Saya pernah nulis artikel Women Leadership, bagaimana kiprah seorang kepala desa mengelola dana desa. Nah, itu ada saya tulis di salah satu artikel Women Leadership. Nanti saya share linknya, jadi dipelajari. Nah, ini memang yang terakhir Mbak Perdana, bagaimana sih kesan terhadap Universitas Terbuka dan saran untuk teman-teman yang ada di kepulauan terluar yang memang daerahnya akses sulit untuk dalam hal pendidikan ke depan, Mbak Perdana sebagai seorang kepala desa. Monggo. Baiklah, saran saya khususnya untuk Kecamatan Rangsang dan kecamatan lainnya ya. Kecamatan lainnya ya, kalau bisa kuliahlah di UT, sangat memudahkan aksesnya ya. Iya, aksesnya. Dan memang UT harus benar-benar teman-teman mandiri. Iya. Teman-teman harus punya daya fight, daya gedor, daya berjuang yang tinggi, karena Mbak Perdana tidak mudah untuk sampai ke Pekanbaru. Iya, benar Pak. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan energi yang luar biasa, karena harus menginap dan nggak bisa balik hari. Iya. Tapi ya hikmahnya sangat luar biasa, Mbak. Iya. Ke depan saya, Mbak Perdana dan teman-teman tim Sosprom akan elaborasi dengan teman-teman yang ada di Rangsang untuk bisa kita melihat, memetakan, memperkenalkan UT di daerah-daerah terpencil, karena masa depan anak-anak bangsa banyak sekali anak SLTA sana yang nggak sekolah, ya, yang putus sekolah luar biasa. Ini banyak. Tesis bimbingan saya ini memotret bagaimana anak-anak putus sekolah ini mau dikemanain, karena banyak yang nggak lulus SD itu loh, banyak teman-teman. Khususnya di desa kami itu banyak Pak. Yang nggak lulus SD kan. Bayangkan ini potret pendidikan Indonesia, jangan disamakan dengan daerah-daerah yang memang kota. Ini sangat-sangat berat. Ke depan kita akan eksplor lagi Pak Perdana. Ini gayung bersambut, kita punya koneksi yang luar biasa dengan Bu Perdana. Ke depan saya doakan menjadi kepala desa yang memang amanah, membangun desanya dengan dana desa hampir 1 miliar dikirim ke sana langsung secara direct. Butuh manajemen SDM yang memang mumpuni, karena SPJ-nya sangat luar biasa. Nggak bisa sekarang main-main tentang dana desa. Semuanya harus mengerti IT, di-upload kegiatannya apa, karena saya riset tentang dana desa juga. Nggak bisa seorang kepala desa hanya nyuruh sekdesnya. Wah, itu jadi bulan-bulanan, apalagi deh kepala desa nggak ngerti password yang ini, nggak bisa ngecek dia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk para teman-teman yang belum lulus atau yang belum kuliah di UT,
ayo sama-sama menyongsong kehidupan yang lebih baik dengan investasi pendidikan. Betul Pak Perdana ya. Ke depan Pak Perdana sudah settle, ekonominya sudah settle, semua tercapaiannya bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, S2. Insya Allah, Magister Administrasi Publik. Mudah-mudahan itu adalah suatu cita-cita. Iya, ya suatu saat bisa beralih menjadi seorang birokrat atau politisi dan bahkan bisa menjadi seorang dosen kalau beliau sudah menjadi seorang master. Ke depan juga regenerasi karena Mbak Perdana ini kelahiran 91. 91 masih muda. Masih 30. Wah, masih punya cita-cita yang masa depan yang gemilang ke depan. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan Mbak Perdana. Terima kasih. Insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan, melihat channel YouTube Dr. Iqbal TV. Mudah-mudahan menjadi motivasi. Ayo sama-sama kita punya cita-cita kuliah untuk menggapai sebuah impian. Karena Mbak Perdana pun tidak instan, tidak ada instan. Untuk mendapatkan ijazah seperti ini tidaklah instan, butuh perjuangan. 8 semester, 9 semester ya. 9 semester. Dengan ya sedikit energi yang memang menguras. Kalau hanya IPK 2,5, 2,7, tuh kayaknya kurang puas. Ini IPK-nya 3,15. Pernah dapat beasiswa dari UT? Pernah. Wow, ceritakan dong beasiswa PPA ya waktu itu. Iya. Peningkatan potensi akademik. Besarnya berapa itu waktu itu? Besarnya berapa? 2, sekian. Iya, sekitar 2,2 atau 2,5 ya. Itu hanya bisa dilihat di akses di www.ut.ac.id. Tinggal daftar. Nggak perlu harus kenal siapapun, semuanya. Asal teman-teman IPK-nya baik di atas 3, pasti akan nanti terjaring dalam seleksi. Pinter-pinterlah teman-teman mengupload berkasnya. Dilengkapi karena seleksi administratif menentukan ketersampaian beasiswa. Dan langsung dikirim direct ke rekening. Bayar SPP-nya cuma berapa? 1,4, 1, sama apa itu? Beasiswanya 2,2. Oh, masih ada lebih. Untuk beli pulsa maupun untuk jaringan internetnya. Oke, saya serahkan ijazahnya Mbak Perdana. Oke, ini semangat untuk semuanya. Selamat mengikuti wisuda daring tanggal 17. Insya Allah nanti saya sapa teman-teman yang ada di daerah-daerah terluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.